nggak kepengen punya pacar atau nanti calon suami mungkin orang bule biasa. Salahnya bulenya nggak ada Oh, nggak mau ada. sama saya. Halo guys, welcome home, far away from home. Nice to meet you and welcome back again on David Born 85 channel. Jadi pada kesempatan pagi ini guys, biasanya saya selalu memberikan tips dan experience tentang bagaimana kerja di kapal pesiar. Jadi pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian. Halo, nama saya Nilu. Dan saya akan berbagi informasi dengan teman saya, yaitu siapa namanya? Nilu. Ya, namanya Nilo. Ya, dia akan memberikan pengalaman tentang bagaimana kerja di kapal pesiar. Aduh, gimana ini? Aku malu-malu no. Enggak. Biasanya kan saya selalu kasih tentang vlog-vlog di luar, tapi sekarang ini tentang kehidupan bagaimana kerja di kapal pesiar, dan apalagi dia adalah seorang cewek. Biasanya kan jarang ya. Kalau cewek itu intinya kalian harus punya mental, jangan manja-manja, udah taruh sifat manja kalian itu di rumah. Kalau memang kalian mau bekerja di kapal pesiar ya. Mungkin ada sedikit informasi tips-tips, jadi buat kalian yang pertama kali untuk kerja di kapal pesiar bisa menjadi apa ya, pengalaman. Oke, jadi kita mulai aja sekarang. Oke, don't skip this video. Saya memperkenalkan sahabat saya. Siapa namanya? Halo, nama saya Nilu. Jadi saya bekerja di sini bareng Mas David, tapi kita beda departemen. Jadi langsung aja guys, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Yang pertama, bagaimana Mbak Nilo dapat tentang informasi kerja di kapal pesiar? Pertama itu saya sebenarnya saya itu pengen bekerja di kapal pesiar karena pengen membantu orang tua yang pasti. Terus saya tanya-tanya sama teman saya yang udah sempet pernah berangkat ke kapal pesiar, dan cewek itu cewek. Terus dan saya tanya-tanya bagaimana, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar, dan itu di salah satu agent. Agennya ya, di Bali atau di Jakarta? di Bali. Oh, di Bali. Jadi di Bali itu di Alpa Masasai. Jadi itu. Ya. Mungkin nanti bisa kita tambahkan alamat di sini ya. Iya. Jadi buat kalian yang ingin penasaran, yang terutama yang tinggal di Bali pengen melamar kerja di kapal pesiar, jadi bisa dikunjungi nanti alamatnya di sini. Iya. Gitu. Terus persiapan apa Mbak biasanya sebelum berangkat ke kapal pesiar? Oh ya, pertama itu kita kan kirim CV ke Alfa Masasai, habis itu interview. Jadi kita melewati beberapa sesi interview. Pertama itu kita interview dulu yang basic sama orang yang di sana, ada interviewernya di Bali. Saya 2 kali. Pertama sama yang di Bali dan lulus. Kemudian saya nunggu lagi sekitaran seminggu ya kayaknya. Terus waktu itu cepat sih, mungkin karena mereka membutuhkan, karena banyak kapal baru di Princess waktu itu, kebetulan sekali. Nah,
Habis itu seminggu kemudian saya ditelepon dan final interview dengan user di Jakarta pakai Skype. Ya pertanyaannya basic lah tentang perhotelan, tapi tergantung sih karena saya nyarinya di restoran. Kebetulan waktu itu ya bagaimana caranya kita kayak apa namanya, berhubungan dengan servis lah ya, servis, terus food knowledge ya. Terus pengalaman juga guys, jangan lupa kalian cantumin sertifikat kalian, kemudian pengalaman kerja yang pasti, dan juga umur sih, kalau mungkin beda-beda ya setiap perusahaan. Kalau di Maksasai 21 tahun ya. 21 tahun ya mulai. Kalau kayak di tempat lain mungkin ada yang 18 tahun, tapi gitu. Minimal sih 21 tahun. Ya. Oh gitu. Oke. Bahasa Inggris juga yang paling penting ya. Karena kita kan kerjanya di sini nggak sama orang Indonesia aja, universal. Oh gitu. Jadi setelah interview, terus abis itu apa? Ada kayak marling test. Abis udah lulus interview, kita nyari ini sertifikat apa namanya, kayak BST itu kayak apa namanya, basic safety training. Terus kalau udah dapat itu, kita nyari yang namanya Seaman Book. Kalau belum punya BST kita nggak bisa gitu. Ini ya dapat. Jadi bikin Seaman Book dulu, nanti baru BST. BST dulu. BST dulu, sorry. BST dulu. Lalu training dulu. Training dulu BST, baru Seaman Book. Terus paspornya nanti belakangan nggak apa-apa. Paspornya ya boleh belakangan. Oh gitu. Atau bisa di awal juga dipersiapkan paspornya kan? Oh itu lebih bagus ya. Paspor ya. Oke. Habis itu kalau udah terus ini visa, tapi itu tergantung di mana kita join ya. Kalau misalnya kita joinnya di US itu namanya visa C1D. Tuh kita nyarinya ke Jakarta guys. Oh jadi itu visa itu terakhir ketika nanti sudah di approve, diterima atau enggak di perusahaan Princess ya. Oke, terus kalau medical di Bali apa namanya? Oh ya, medical itu juga yang terpenting, itu yang paling penting, yang menentukan kalian bisa berangkat atau enggak ya. Oh, medical, iya. Terus aku itu medicalnya waktu itu di Siloam, ada di Siloam di Sunset Road itu di Bali. Itu medicalnya kita dicek ke seluruh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dari mata, pendengaran, terus gigi, terus ada bagian dalam ya, semuanya ada. Iya benar-benar. Iya. Yang paling saya ada masalah waktu gigi itu paling penting. Jadi aku lumayan sih banyak ngabisin waktu itu buat tembel-tembel, bersihin karang, tembel yang cabut. bolong-bolong. Iya. Gitu. Jadi bisa sebenarnya kalau gigi bisa di sebelum medical check up, bisa sebelumnya itu bisa kita bersihin karang sendiri ya. Iya benar. Ada training lagi nggak kira-kira? Atau tinggal nunggu jadwal aja? Ada training lagi sebelum itu. Saya dapat ke Jakarta 3 hari. Training untuk kita nyari sertifikat kayak biar kita kayak training untuk memperkenalkan di kapal itu kayak gimana gitu. Make familiarize ya. Familiarization ya. Terus kita disuruh jawab pertanyaan setelah di hari terakhir itu ada kayak tes gitu guys. Jadi kayak bagaimana, apa sih USPH kayak gitu ya. Mana peraturannya. Ya. Terus setelah itu setelah nyampe di kapal, mungkin sharing gimana perasaannya setelah nyampe di kapal untuk pertama kali? Seneng lah. Nervous juga sih. Apa yang membuat motivasi setelah join di kapal gitu? Biasanya jalan-jalan. Pasti nomor satu ya. Kita kan ini ya pengen tahu lah gimana sih negara lain itu gimana sih gitu. Luar negeri gitu. Gimana sih, soalnya kita kan banyak lihat teman-teman upload foto di sini di sana gitu kan, jadi kita pengen juga. Nah pertama itu aku joinnya itu di Australia waktu itu. Di Australia. Di mana, di Sydney atau? Di Sydney. Jadi aku berangkat dari Bali ke Jakarta dulu karena kita first kontrak kan. Jadi dari Jakarta baru penerbangan. Sendiri atau sama teman atau gimana? Untung kalau dari Bali sendiri. Tapi waktu di Jakarta untung ketemu berapa ya, 2 orang cowok-cowok. Jadi nggak begitu nervous lah ya. Jadi ada temennya apalagi ya. first kontrak kan ya.
Terus untungnya ada temen. Habis itu kita juga satu pesawat. Habis itu setelah itu kita ke hotel. Nyampe di hotel ketemu lagi orang Indonesia. Oh gitu. Satu orang lagi. Nah dari sanalah ya, inilah ada temen gitu kan, jadinya nggak terlalu nervous. Apalagi kita baru pertama kali cewek. Pastilah ada rasa-rasa takut gimana gitu. Jangan kan cewek, cowok aja kadang untuk yang pertama kali masih bingung. Apalagi dulu saya pertama kali naik pesawat itu ketika saya join di kapal pesiar, guys. Jadi sebelumnya saya belum pernah naik pesawat. Aku juga kayak gitu, aku sama banget. Jadi ketika join pertama kali di kapal pesiar di perusahaan lain sebelum perusahaan ini sendiri, udah gitu joinnya jauh di Santo Domingo di Republik Dominika kalau nggak salah, di Karibian ya. Udah gitu sendiri, nggak ngerti itu, sudah gitu bahasa Inggrisnya juga masih beletak-beletuk ya, sampai sekarang juga sama sih. Ya udah ada lah sedikit perubahan. Terus ya udah, jadi bener-bener blank, nggak ngerti apa-apa. Jadi ya bener-bener buat saya itu pengalaman yang sangat berharga banget ya. Terus mungkin kalau yang sekarang udah lebih lebih rame dan banyak kru yang bareng gitu, jadinya banyak lebih orang Indonesia ya, lebih tersupport lah secara semangat mental juga. Negara mana Nilu yang paling suka selama berkunjung dengan kapal pesiar? Kebetulan saya itu baru ini ke kontrak kedua ya. Oh, ini kontrak kedua. Jadi masih fresh. Maksudnya masih baru di dunia per kapal pesiaran gitu guys. Tapi ya kalau aku dibilang cukup beruntung sih, karena waktu kontrak pertama itu mulus banget jalannya. Jadi dari Jakarta itu langsung flight ke Australia. Jadi itu ya nggak bingung lah gitu, soalnya kita langsung flight direct Australia. Terus Australia bagus sih, aku senang. Jadi itinerary waktu itu kemana aja kontrak pertama? Ya waktu itu kita Australia, New Zealand, terus Asia juga. Waktu itu aku paling seneng sih ke Jepang ya. Bagus gitu ya. Jepang itu tempatnya bersih, enak gitu. Yang paling penting itu makanannya guys. Jadi jadi belum pernah ke Amerika, Europe, mungkin kontrak kedua. Aku udah sempat. Jadi Alaska. Jadi one day nanti bisa travel more ya. Jadi bisa lebih more experience. Terus berikutnya adalah, terus bagaimana dengan makanan di kapal, terutama buat kru Indonesia kan dia lebih suka agak pedas gitu ya. Terus apa sih yang dipersiapkan sebelum join, terutama tuh buat kru Indonesia? Sambal guys. Sambal nomor 1. Sambal guys, yang sasetan. Sama Indomie gitu. Iya, aku kan search dulu, tanya-tanya apa sih yang paling penting gitu. Baju janganlah banyak-banyak bawa, cuman ya paling beberapa. Tapi cewek itu kan banyak banget guys, banyak. Tapi waktu itu aku cuma bawa satu koper dan itu nggak terlalu gede, soalnya aku takut ntar gimana. Jadi yang aku bawa yang seperlunya aja. Jadi aku tanya teman yang udah join duluan apa aja yang perlu, kayak baju kemeja putih, rok hitam, stocking, terus ya itu makanan, mie instan, terus kecap, sasetan, sambal. Kangen rumah nggak? Kadang kangen keluarga nggak? Ya, apalagi ya. Terus gimana dong kayak gitu tuh? Ya telepon gitu ya. Pastilah video call. Ya itu aja sih. Pasti ada rasa kangen, tapi itu semua terbayarkan waktu kita udah bisa jalan-jalan keluar. Kirain terbayarkan setelah terima gaji. Terima gaji juga. Itu yang paling penting. Waktu kita nerima gaji itu yang paling penting guys. Karena kita kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi, itu lebih banyak ternyata. Jadi ya worth it lah ya, terbayarkan lah ya. Terbayarkan. Ya dengan pengorbanan jauh dari keluarga, kerja di sini juga lumayan sangat capek, berat, jam kerjanya panjang. Terus udah gitu ya kadang juga yang paling saya benci adalah sisik. Iya bener guys. Makanya saya juga bikin video sisik ya, tinggal dicek aja bagaimana perasaannya sisik dan pengalaman saya ketika sisik, bisa dicek di playlist saya. Terus berikutnya adalah atmosfer teman-teman di kapal gimana?
kan kita berbeda negara nih. Strateginya gitu. Di sini sih semuanya sangat respect ya, apalagi kita perempuan, maksudnya wanita yang bekerja di kapal pesiar itu sangat dilindungi guys. Jadi kalian nggak usah takut. Kita di sini respect banget semuanya. Jadi kayak keluarga gitu. Kalau kita pengen di sini tuh bagus banget guys. Jadi semua orang itu respect banget sama kita cewek, walaupun kita bekerjanya dari berbagai negara gitu ya. Tapi wanita itu sangat maksudnya dilindungi lah gitu. Ya. Kalau ada yang nyolek dikit aja kalian udah bisa ke HR guys. Nggak kepengen punya pacar atau nanti calon suami mungkin orang bule, biasanya kan kebanyakan ya kayak saya pengen memperbaiki keturunan gitu. Masalahnya bulenya nggak ada sama saya. Kasian banget ya. Aduh. Yeah. Kalau lihat bule yang ganteng sih kadang ada terlintas di pikiran gitu. Cuman enggak sih guys, susah. Iya susah ya. Susah. Tapi mungkin suatu saat kalau misalnya memang jodoh, why not ya? Iya, nggak tahu sih. Kan sekarang masih single jadi inilah. Whatever lah ya. Whatever. Maksudnya ya nggak tahu lah ya kedepannya gimana. Cuman kalau berteman gitu, cuman bahasa sih ya susah. Bahasa susah. Ya mungkin suatu saat. Who knows? Ya. Oke, terus terakhir kali nih, mungkin ada pesan-pesan terutama buat cewek yang ingin kerja di kapal pesiar untuk pertama kali ya. Jadi kalau cewek itu intinya kalian harus punya mental, jangan manja-manja, udah taruh sifat manja kalian itu di rumah kalau memang kalian mau bekerja di kapal pesiar, terutama karena di sini itu kita kerjanya nggak sebentar guys, kita punya waktu kerja itu yang panjang, dan juga kalian at least kalian harus finish satu kontrak lah gitu. 9 bulan ya, 9 bulan, 8 bulan ya. Harus finish lah kontrak kalian. Jangan kalau kalian baru di tengah-tengah kalian pengen pulang, kan kasihan, capek kita buang tenaga, biaya biaya juga kan guys. Sedangkan orang-orang lain ada yang masih nunggu setahun, 2 tahun, bahkan ada yang nggak bisa berangkat gitu. Jadi kalau kalian udah bisa berangkat, ya kalian harus bersyukur, be grateful guys. Dan misi ke depan mungkin dengan kerja di kapal pesiar untuk beberapa tahun ke depan, jadi bisa buat mungkin yang punya skill buat masak atau bisa buka restoran atau bla bla bla, banyak kok. Banyak teman-teman kita juga yang sudah sukses dengan kayak gitu ya. Semoga kita juga menyusul ya. Amin. Jadi ya, ada lagi Manilo? Enggak, pokoknya tetap semangat bagi kalian yang pengen bekerja di kapal pesiar, jangan menyerah guys. Ya, itu aja. So I think that's it guys for the introduction today and share the experience bersama Mbak Nilo. Semoga video kali ini sangat bermanfaat buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar, terutama yang first contract, apalagi cewek ya. Ya jadi semoga bisa berbagi pengalaman, dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya ya. Oke, thank you so much and see you, bye bye. Tadi udah kenalan belum? Oh belum ya? Yaudah, anggap dari awal aja. Oke guys. Gimana ini? Aku malu-malu no. Ya guys, lanjut lagi. Kita cek dulu.